adik-adik, apa kabarnya nih? Kak Rosita harap adik-adik semua sehat selalu ya. Nah, adik-adik sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di sekolah minggu ini. Di pagi hari yang cerah ini, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya kepada kita. Karena kita masih diberi kesehatan, rezeki, makan dan minum yang cukup. Kita boleh bersekolah dan juga diberkati oleh keluarga yang senantiasa mendampingi kita. Oh iya, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, yuk kita nyanyikan satu pujian dulu. Kita nyanyi, Tuhan Yesus baik ya. Kita nyanyi bareng-bareng adik-adik. Adik-adik sudah semangat semuanya ya. Sebelum lanjut, kita berdoa dulu ya adik-adik. Nah, kita lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu pada kami Tuhan. Karena pada hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, di pagi yang cerah ini kita boleh bersama-sama berkumpul dalam kegiatan sekolah minggu ini. Kiranya Engkau selalu membimbing dan menyertai kami, agar kami boleh bertumbuh bersama dalam iman dan apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu.
Tuhan berkati dan sertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik masih pada sekolah kan ya? Nah, ada yang beda nih dengan sekolah kali ini. Adik-adik sudah mulai masuk sekolah ya? Sudah mulai sekolah offline. Adik-adik sudah mulai berangkat ke sekolah, bertemu teman-teman. Tapi karena kelamaan di rumah atau sekolah online, pasti adik-adik ngerasa nggak nyaman ya. Karena biasanya nih kalau online, adik-adik bisa sekolah sambil makan, bisa sambil santai di rumah, bisa ada orang tua yang selalu menemani. Nah, sekarang karena sekolahnya sudah offline, adik-adik pasti ngerasa kurang nyaman ya, karena harus mandi pagi, bangun pagi, ke sekolah. Terus di sekolah juga nggak boleh deket-deket nih sama teman-teman, nggak boleh lepas masker. Tiap jam pelajaran harus pakai masker. Terus makan juga harus bawa bekal sendiri, tidak bisa ya jajan lagi di luar. Wah, pasti adik-adik kerasa kurang nyaman ya dengan keadaan itu. Nah, walaupun adik-adik kerasa kurang nyaman, tapi adik-adik harus tetap ikuti anjuran pemerintah ya. Adik-adik harus bisa memulai kebiasaan baru saat sekolah offline di sekolah. Nah, apa aja sih kebiasaan baru yang harus kita lakukan sesuai anjuran pemerintah? Yuk kita simak lagu berikut adik-adik. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Saat berjalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah, cuci tangan dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Dengan temanmu, jangan dekat dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah, langsung pulang ke rumah, mampir gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah, bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama-sama jaga, agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Nah, adik-adik, memang terasa susah ya membiasakan dengan hal-hal baru, apalagi situasinya kurang menyenangkan. Selain pandemi ini, kira-kira adik-adik pernah nggak ngalamin hal lainnya yang mengharuskan kita menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, yang kurang nyaman seperti itu? Misalnya nih, saat kita pindah rumah di kota lain, mungkin bisa saja suhunya di sana terlalu panas atau terlalu dingin dibanding saat kita tinggal sekarang.
Nah, itu kan kurang nyaman ya adik-adik. Atau ketika pindah rumah, kita kan pasti belum punya teman. Nah, kita akan merasa kesepian, jadi tidak ada teman main. Kita jadi sedih ya adik-adik karena tidak ada teman main. Nah, atau juga nih, ketika adik-adik mulai pindah di sekolah yang baru, adik-adik pasti kan menjadi murid yang baru. Nah, teman-teman yang lain kan belum mengenal adik-adik nih. Mungkin adik-adik rasa kayak teman-teman kok nggak ramah ya. Nah, kita pasti jadi sedih lagi nih adik-adik karena situasi-situasi tersebut kurang menyenangkan untuk kita. Nah, cerita hari ini akan mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah agar kita bisa menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Nah, lingkungan baru ini lingkungan yang kurang menyenangkan ya adik-adik. Nah, kali ini Pak Eko yang akan berbagi cerita Alkitab dengan kita adik-adik. Kita harus siapkan hati ya untuk menerima cerita Alkitab kali ini. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita nyanyi satu pujian dulu ya. Kita nyanyi Firman Tuhan ku dengar yang akan dipimpin oleh Adik Siona. Silakan Adik Siona. Terima kasih Adik Siona yang pintar sekali memimpin pujiannya. Nah, saatnya kita dengarkan cerita Alkitab ya. Silakan Pak Eko. Terima kasih Kak Rosita sudah mengajak kita semua memuji nama Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Pasti sudah ditunggu-tunggu ya lanjutan cerita dari minggu yang lalu. Firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Nah, adik-adik nanti dibaca Alkitabnya ya. Sekarang Pak Eko mau ngajak adik-adik untuk melihat film tentang Nabi Yeremia. Yuk kita saksikan sama-sama ya. Pada hari ke-7 bulan ke-5, pada tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar Raja Babilonia, komandan pengawal kekaisaran datang ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, istana kerajaan, dan semua rumah di Yerusalem. Setiap bangunan penting dibakarnya.
tentara Babilonia merobohkan seluruh tembok di sekitar Yerusalem dan mengangkut ke pembuangan rakyat yang tinggal di kota. Damai bersamamu, Tuhan. Damai bersamamu, Elasa. Elasa, Gemaria, kalian akan menyampaikan pesan. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel. Pada semua yang diangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babilonia. Babilonia? Cepat bawa ke sana. Cari tetua, imam, nabi yang hidup dalam pembuangan di sana. Banyak bahaya di tengah perjalanan ke Babilonia, bahkan dalam perkemahan Israel. Nabi-nabi palsu menyebar dusta di antara rakyat kita. Semoga Allah menyertai perjalanan kalian. Babilonia. Aku belum pernah melihat tempat itu. Tempat ini kaya. Namun bangsa kita tinggal di tenda-tenda pinggiran kota. Apa urusanmu di sini? Aku sedang mencari tetua, imam dan nabi Israel. Aku membawa firman Tuhan untuk bangsa ini. Tuhan berfirman melalui kami. Kenapa kami harus percaya padamu? Aku Nabi Allah. Mengapa kau datang? Aku membawa firman Tuhan lewat tangan Nabi Yeremia. Kumpulkan rakyat. Semuanya. Kumpulkan rakyat. Ayo kumpulkan. Ini adalah firman Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel. Pada semua orang buangan yang diangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babilonia. Pasti ini bukan firman Allah. Dirikanlah rumah untuk kau diami. Buatlah kebun untuk kau nikmati hasilnya. Menikahlah dan dapatkan keturunan. Temukan istri bagi putramu dan nikahkan putrimu supaya mereka juga punya putra dan putri. Bagaimana Agar di sana kau bertambah, jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan dan perdamaian kota di mana kamu aku buang. Doakan kota itu pada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kalian. Berdoa untuk Babilonia, untuk non-Yahudi yang membakar bait Allah kita. Jangan dengarkan dusta ini.
Kalian jangan Sungguh dengarkan inilah ini. firman Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel. Jangan tertipu oleh nabi dan penipu yang ada di tengah kalian. Mereka berbuat palsu padamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Apabila genap 70 tahun bagi Babilonia, barulah aku memperhatikanmu, menepati janjiku dengan mengembalikanmu ke tempat ini. Yerusalem. Aku tahu rencanaku buatmu. Demikianlah firman Tuhan, rencana damai sejahtera, bukan mencelakaimu. Memberimu harapan dan masa depan. Apabila kau menyerukan namaku, kau datang berdoa padaku, maka aku mendengarkanmu. Kau akan mencari dan menemukan aku bila kau mencari dengan segenap hati. Pembacaan firman Tuhan dengan perantara Yeremia mulai mengubah bangsa kami. Kami mulai membangun dan menanam, makan dari kebun sendiri. Lagu pernikahan kembali bersenandung di kemah kami, dan jumlah kami mulai meningkat. Kami mulai berdamai dengan penawan kami. Kami butuh jerami untuk kuda kami. Dan bahkan berdoa untuk kota Babilonia. Kami mulai makmur sama halnya dengan mereka. Tadi kita sudah saksikan bersama-sama filmnya ya. Nabi Yeremia menulis surat untuk orang-orang Israel yang berada dalam pembuangan di Babel atau Babilonia. Kemudian Elasa diutus oleh Nabi Yeremia menyampaikan surat tersebut kepada tua-tua Israel di Babel. Adik-adik, ingat bunyi suratnya? Dalam suratnya, Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan bahwa Allah memerintahkan bangsa Israel untuk segera menyesuaikan diri di Babel. Mereka diminta membangun rumah, membuat kebun. Mereka juga diperintahkan untuk melahirkan anak-anak supaya mereka bertambah banyak. Dan juga mereka diminta berdoa bagi kesejahteraan negeri Babel. Padahal kan Babel adalah negara yang menyerang bangsa Israel. Kok Allah malah meminta bangsa Israel untuk mengupayakan kesejahteraan Babel ya? Karena bangsa Israel akan berada di sana selama 70 tahun lamanya. Wah, lama sekali ya, 70 tahun dalam pembuangan di negeri orang. 70 tahun dalam masa penjajahan. Nah, adik-adik, bagaimana ya rasanya jadi bangsa Israel yang mengalami pembuangan di negeri asing? Dan ketika itu mereka mendengar bahwa mereka akan mengalami pembuangan ini selama 70 tahun lamanya. Wah, tentu rasanya tidak menyenangkan ya. Pasti ada rasa kecewa. Namun, Allah memerintahkan kepada mereka untuk segera menyesuaikan diri dan menerima keadaan yang ada dan tetap berkarya.
Seperti tadi yang sudah disampaikan Kak Rosita. Mungkin kita pernah ya berada di suatu tempat yang tidak menyenangkan. Misalnya di tempat sekolah yang baru, atau pindah rumah yang baru, atau di lingkungan yang baru dengan teman-teman yang tidak ramah, atau mungkin suhunya yang terlalu panas atau dingin yang membuat kita tidak merasa nyaman. Dari firman Tuhan hari ini kita bisa belajar ya adik-adik, dimanapun kita berada, sekalipun tidak nyaman, kita harus bisa menyesuaikan diri. Kita tidak perlu bersungut-sungut atau menyesali keadaan. Kita harus tetap berkarya dan memberikan yang terbaik dengan apa yang kita bisa. Dimanapun kita berada, kita harus tetap berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Siap ya adik-adik? Dimanapun kita berada, kita harus bisa menyesuaikan keadaan. Dan dimanapun kita berada, kita bermanfaat bagi lingkungan kita. Mari kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami semua untuk segera menyesuaikan diri di lingkungan kami. Walaupun lingkungan kami merasa tidak nyaman. Beri pertolongan kami ya Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa bermanfaat bagi lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami melanjutkan aktivitas kami. Mohon pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesai sekolah minggu sampai di sini. Bye bye. Sampai minggu depan. Bye bye adik-adik.